Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Muhammad Rizky Wahyudin dan Haryanto dan juga Nazwa. Nah, di sini kami akan menjelaskan atau memperlihatkan apa saja yang sudah kami lakukan dari minggu-minggu sebelumnya. Nah, untuk yang pertama, kami sudah berhasil mencetak semua desain yang diperlukan. Mulai dari yang pertama, ini bisa dilihat, ini merupakan tumpuannya atau base-nya. Lalu ini ada di atas, untuk di atas base-nya. Lalu ini merupakan tangan utamanya ya. Nanti dia akan dipasang di sini. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu ada juga ini untuk menggerakkan atas bawahnya, bisa jadi gini, set gitu kurang lebih. Nanti dia juga ditempelkan di sini. Nah, dia tempelkan di sini seperti itu. Lalu di sini ada penyangganya ya, buat muter di sudut Y-nya seperti ini. Set. Nah, nanti di sini kan ditempelkan motor servonya. Nah, lalu masuk seperti itu. Nah, setelah itu di sini ada untuk grapplernya, base grapplernya. Nanti juga dia akan menempel di sini kurang lebih. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu untuk part kecil-kecilnya, mohon maaf karena kelompok kami belum membeli bautnya, jadi belum bisa persatukan atau dipasangkan. Jadi kurang lebih hanya bisa memperlihatkan saja hasil jadi dari desainnya. Yang pertama ada gearnya ya. Ini nanti dia nempel ke motor servonya. Nah, dia bergerak seperti ini. Misalkan yang ini bergerak seret seperti ini, nanti dia akan mengikut, gear yang di sini akan mengikuti. Nah, jadi dia akan terbuka seperti itu. Kalau ininya nutup seperti ini, yang ini juga nutup. Set. Jadi dia akan simetris gitu, berbarengan. Lalu ini ada penyangga kakinya ya. Penyangga kaki dari grapplernya. Jadi misalkan nanti itu kayak gini. Nah, yaitu nanti bakal dipasang seperti ini dan dipasangkan ke sininya gitu, ke base dari grapplernya. Tapi untuk sekarang mohon maaf masih belum bisa dipraktekkan. Nah, kurang lebih untuk perkenalan alatnya seperti itu. Lalu kita lanjut ke dari penggunaan sensor dan aktuatornya. Nah, oke. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama untuk sensornya ya. Di sini kita menggunakan sensor Bluetooth HC05. Nah, mohon maaf belum bisa diuji cobakan. Kenapa? Karena kami belum mempunyai resistor sebesar 2 kilo ohm dan juga resistor 1 ohm. Jadi kalau tidak menggunakan resistor, dikhawatirkan akan merusak modul ini gitu. Jadi untuk sementara modul ini akan disimpan saja terlebih dahulu dan tidak akan diuji cobakan. Nah, untuk yang akan diuji cobakan kurang lebih, yang pertama kita akan menguji coba mikro servonya dulu. Lalu kita juga akan menguji coba dari motor servo yang besar ini ya. Nah, oke. Nah, untuk alat dan bahan yang diperlukan, kami di sini menggunakan satu buah Arduino Uno. Lalu ada untuk catu dayanya ya, kami menggunakan modul saya tidak tahu namanya, tapi di sini dia itu untuk memberikan daya sebesar 5 volt. Nah, untuk sumber dayanya itu kami menggunakan baterai 9 volt yang dihubungkan dengan jack adaptor ini. Oke. Ini sudah disetting. Lalu kita akan coba nyalakan. Nah, sudah menyala. Sekarang kita tinggal menghubungkan aktuatornya. Nah, di sini kita akan coba dulu yang mikro servonya. Nah, bisa terlihat aktuatornya ini dia berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Untuk codingannya sendiri kami menyeting dengan delay
1 detik untuk kembali ke asal dan 1 detik untuk berputar sebesar 180 derajat. Nah, untuk micro servonya dia berjalan dengan baik. Sekarang kita akan menguji cobakan motor servonya. Nah, dapat dilihat ya, dia berputar dengan lancar. Nah, perlu diketahui untuk tipe motor servo yang ini, yaitu MG996R, dia itu tidak seperti yang micro servo. Kalau untuk yang motor servo ini, dia bergeraknya dapat fleksibel ya, 360 derajat. Bisa dilihat ya, tuh. Dia tidak mutar, tidak terbalik. Tapi dia mutarnya terus searah jarum jam. Nah, karena ini merupakan motor servo 360 derajat, maka nanti dalam pengaplikasiannya sebuah base yang di sini dia dapat berputar sebesar 360 derajat. Nah, dia dapat berputar terus seperti itu. Tapi karena dalam aplikasi yang kita gunakan dia tidak mendukung 360 derajat. Dapat dilihat juga nanti di slide presentasi bahwa aplikasi yang kita gunakan itu menggunakan fitur slide gitu. Jadi ada batas awal dan batas akhirnya. Tetapi karena kita belum menguji coba, mungkin dia berputar 360 derajat. Misalkan awalnya di sini startnya, sampai akhirnya dia berputar terus. Nah, ini akhirnya gitu. Jadi kan kalau dihitung-hitung merupakan 360 derajat. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan juga diingatkan kembali bahwa motor servo yang 360 derajat ini pada rangkaian ini kita menggunakan 3 buah. Lalu untuk micro servonya kita menggunakan 3 buah juga. Oke, mungkin sekian video progres dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.